wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arifin. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA KP 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG batch 3 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tahun 2022-2023. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA KP 1 Ciparai kelas 12 yang berjudul Berpikir Kritis dan Bersikap Demokratis. Berikut adalah video uji kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapkan dulu oleh KM. Silakan Agis sebelum mulai pelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk kali ini ya, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita absen dulu ya. Astian dulu ya. Nanti Intan, Risha, Cici, Shirley, ya, Kum. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran mengenai berpikir kritis, kita akan flashback dulu mengenai iman kepada Allah dan Qadar. Sudah paham belum? Sudah ya? Nanti kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, yakni berpikir kritis mengenai telaah Quran surat Al-Imran 190-191. Oke? Untuk kebiasaan kita bacakan dulu Al-Imrannya 190-191. Siap? Buka Al-Quran digitalnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Baik, sudah kita selesaikan. Oke, kita akan bahas dulu tajwidnya ya, supaya kita bisa membaca dengan tartil. Siap semuanya?
Baik. Kemudian apa Aisyah? Baik. Muntabi'i. Khalqis apa nis? Di lam syam. Samawat ya apa sih? Baik. Tabii. Wal alif lam apa intan? Apa ya? Wakhtilaf tabii. Fil nazar bisma. Alif lam samsiyah. Ghairi wan ini teh. Ini apawan? Alif lam samsiyah dan nun. Wan mahari siapa hari? Matabi'i. Ayat mat tabi'i til alif lam apa? Idgham ligunna liulir ketinggalan kalau ini liulir apa hukumnya? Alif lam koma al-bab dan maghrib. Setelah kita membahas mengenai tajwid, kita akan membahas mengenai terjemah atau arti kata dari ayat tersebut. Baik, contohnya inna apa artinya? Artinya fi khalqi as-samawati langit dulu wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab. Project based learning artinya pembelajaran berbasis masalah ya. Tema kita adalah berpikir kritis. Lalu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada yang tahu tidak? Berpikir kritis artinya kita melek atau kita berpikir secara logis, gitu ya. Artinya kita berbicara tentang pemikiran. Allah sudah menitipkan akal kepada kita dan kita harus pergunakan untuk mencari ayat-ayat Allah, menelaah ayat Allah SWT. Dalam ayat tadi ada berapa ayat Allah dalam Al-Quran? Al-Quran 190. Ada 4 ya. Pertama as-samawat. Apa as-samawat itu? Langit. Wah, ada 4 yang Allah ceritakan dalam ayat tersebut. Pertama langit, kedua bumi, ketiga keempat. Itulah salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan ternyata berpasangan ya. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan. Allah ciptakan berpasang. Karena ini berbasis masalah, umat Islam harus berpikir kritis. Ya. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Ya. Artinya umat Islam harus berpikir, mengkaji, kemudian menelaah, menganalisis ciptaan Allah SWT, gitu ya, supaya umat Islam tidak bodoh. Ya. Bodoh adalah pangkal miskin, gitu ya. Artinya jangan miskin umat Islam. Karena ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya fardu ain setiap lelaki perempuan umat Islam, gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang masalah berpikir kritis. Di kelas ini kira-kira ada nggak yang apa istilahnya ketika dia menghadapi masalah, ya dia bisa memecahkan sendiri, bisa tidak? Bisa tidak? Tidak ya? Harus dengan bermusyawarah ya, bermusyawarah. Berarti dalam Al-Quran surat Al-Imran 159 gitu ya. Wabima rahmatin minallahi liyahtalahu. Maka dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut kepada mereka. Ya, harus berlemah lembut kepada sesama manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlika. Jika kamu keras hati,
ya bersikap kasar, tentu mereka akan menghindar dari itu ya. Maka resep dalam bergaul harus lemah lembut, jangan bersikap kasar. Kalau kita bersikap kasar, insya Allah lari teman-teman kita. Mengapa? Karena kita punya tabiat yang kasar, begitu ya. Maka kata Al-Quran, wa'fu anhum wasyawirhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka maafkan kesalahan manusia, minta ampun kepada Allah buat mereka, dan bermusyawarah dalam segala urusan. Nah, anak sekalian, kita akan bikin kelompok saja ya, supaya suasananya tidak boring, jenuh dan membosankan, tidak monoton. Oke, kita akan bagi 3 kelompok saja. Karena ini ada 15 orang atau 14 orang. Silakan cari teman sekalian. Coba 5 orang saja ya, 3 kelompok. Nanti kita akan bikin judul untuk masalah atau problem basic learning. Dewi silakan. Jadi kita kawan-kawan kelompok 2, Agis dan kawan-kawan kelompok 3. Nanti kita akan membacakan sebuah masalah yang berkaitan dengan judul berpikir kritis dan bersikap demokratis ya. Untuk kelompok Asti dan kawan-kawan, oke, masalahnya adalah ada beberapa siswa ya yang dia apa istilahnya taklid. Apa itu taklid? Allah dan Rasulnya di agama Islam, dia malah lebih mengutamakan tradisi lama. Nanti kalian cara lihat ya, atau cari apa-apa saja tradisi lama yang bertentangan dengan ajaran Islam ini ya, tentang taklid gitu ya. Untuk itu nanti dan kawan-kawan, karena bersikap demokratis gitu ya, maka ada masalah yang harus kalian hadapi gitu ya. Apakah musyawarah itu buat seluruh urusan dunia atau untuk sebagian? Karena ada yang berprinsip seperti ini. Misalkan ini, itu daging babi kan udah haram ya, udah saja dipotong katanya, di suara terbanyak. Kalau misalkan dari 100 orang 90 orang setuju, 10 orang tidak setuju, berarti bisa jadi babi menjadi. Nah, ini bermasalah tidak? Bermasalah. Jadi tolong untuk kelompok ini dan kawan-kawan rumuskan konsep musyawarah yang sesungguhnya. Siap ya? Baik. Untuk lagi saya kawan-kawan, ini udah berpikir kritis, ini udah bersikap demokratis, dan untuk kelompok 3, mana ini kaitan dengan sebab nuzul mengenai Al-Imran 190 sampai 191 ya, tentang orang-orang kafir Yahudi yang ingin bertanya kepada baginda Nabi mengenai ayat Allah, maka Allah menurunkan ayat tersebut ya. Maka tugas kalian adalah tolong cari temukan konsep tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Kemudian kalian jabarkan ya, kaitkan dengan Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ya, di mana Allah berfirman, afala yanzuruna illa al-ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, langit ketika ditinggikan, wa ila jibali kaifa nusibat, gunung ketika dikokohkan gitu ya, wa ila jibali kaifa nusibat. Terakhir wa ila ardi kaifa sutihat, kepada bumi ketika mereka atau bumi itu dihamparkan buat manusia. Nah, jadi untuk kelompok 1 tentang taklid, temukan konsep dan contohnya. Kelompok 2 tentang konsep musyawarah yang betul ya, yang tidak salah pernah. Kelompok 3 mengenai ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ya, rumuskan ayat-ayatnya itu apa ya. Dan kemudian apa saja contohnya kaitkan dengan surat Al-Ghasyiyah. Seperti itu saja ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit, dipersilakan. Musyawarah ini jadi nggak ada mesinnya Oke, masuk akal ya. Jadi yang sudah kontri sudah pasti tidak boleh dimusyawarah. Sudah pasti tidak haram ya haram gitu ya. Jadi untuk urusan-urusan tertentu seperti babi, khamr tidak boleh dimusyawarahkan karena sudah ada ketentuan yang pasti gitu. Tapi untuk urusan teknis duniawi ya, itu boleh dimusyawarah. Mengenai ayat kauniyah ya, beserta contohnya kaitkan dengan Al-Ghasyiyah, silakan. Ali Imran juga silakan boleh. ayat kauniyah merupakan
merupakan tanda atau wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan segala hal lain yang ada di alam. Terus contohnya teh dirangkum dari buku Syarat Akidah Wasithiyah karangan Syekh Muhammad Al-Utsaimin dan Mutiara Iman edisi 1 karangan Tim Mutiara Media. Kaitannya sama surat Al-Imran teh kalau menurut Sarima kan ayat kauniyah teh kan merupakan tanda dan wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan segala hal yang ada di alam. Iya. Nah, sedangkan pengertian dari Al-Imran ayat 190 sampai 191 teh berbicara tentang penciptaan langit dan bumi Ya, apa korelasinya? Silakan pergantian dihubungkan. siang dan malam. Banyak musibah gempa Cianjur, gempa di Garut. Apa kaitan gempa dengan ayat kauniyah? Silakan. Peristiwa. Ya, lebih detail lagi, peristiwa. Lempeng tektonik bergeser, bukannya itu sebetulnya. Itu mah secara ilmu pengetahuan memang, tapi cara keimanan bukan hanya itu. Ada zat yang maha menggerakkan lempeng tektonik tersebut. Siapakah yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman kun fayakun, jadi maka terjadi. Maka bukan hanya fenomena alam, tapi sebetulnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita berpikir bahwa Allah maha besar, maha kuasa gitu ya. Tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Jadi semakin bertambah keimanan, semakin tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfar dan banyak-banyak bertaubat. Karena gempa itu bukan hanya karena fenomena alam. Gempa terjadi karena ada kemaksiatan di muka bumi. Gitu ya. Dalam hadis katakan ketika merebak perzinahan, gempa muncul. Ketika proyek LGBT mau dijalankan, digulirkan, Allah menegur dengan gempa sebetulnya. Nah, makanya kedatangan Jessica Chastain itu harus ditolak mentah-mentah. Gitu ya. Bukan hanya oleh MUI tapi oleh seluruh umat Islam, termasuk para pemuda. Siap menolak? Siap. Siap menolak? Siap. Siap tolak LGBT siap? Siap. Ada yel. Tolak LGBT, tolak LGBT sekarang juga semuanya. Tolak LGBT, tolak LGBT sekarang juga. Sekali lagi. Tradisi yang kita Islam kayak kita kan zaman dulu modern, tapi masih kayak ke bawah yang dulu, misalnya kayak sering berziarah ke kuburan teh, tapi dengan cara saja dengan cara yang salah. Sering ya. Iya, itu kan salah, nggak ada dalam Al-Quran juga, nggak ada dalam dalilnya. Tapi masih banyak orang yang suka kayak begitu. Terima kasih atas segala atensi kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan setiap pelajaran. Baik, untuk kegiatan penutup kita akan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Agus ya. Bisa kalah kan? Ya.